Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Gunung Kawi. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari saya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Panas dan kering, musim kemarau di Bekasi telah menyentuh suhu 39 derajat Celcius. Mungkin hampir setengahnya dari titik didih. Kondisi ini diperburuk oleh sedikitnya pohon di komplek perumahan. Seakan-akan kota ini telanjang di hadapan matahari yang gagah perkasa. Dalam kondisi di mana udara terlihat meliuk-liuk di atas aspal panas. Ratusan motor dan mobil masih saling memenuhi jalan. Dengan asap yang mengepul, klakson yang berbunyi dan ejekan sumpah serapah yang keluar dari mulut pengendara. Mereka saling berkumpul membentuk barisan yang berantakan. Kadang di antara memasuki trotoar tempat orang berjalan kaki. Berjalan dengan ritme yang sangat lambat. Saat itu orang-orang mengelus kepalanya dengan sapu tangan. Keringat keluar dari ketiak mereka, membekas warna kuning. Terutama orang ini yang berteriak dari pagi memanggil namaku di depan pagar. Pak Tumpal namanya. Dia menggunakan jas hitam, dalaman putih berdasi, memegang tas di tangan kirinya, helm di tangan kanannya. Dia penagih hutang yang tak kunjung kubayar. Dan ini adalah kelima kalinya dia datang ke sini. Aku sudah tebal muka dengan tetangga istriku yang selalu mengeluh tentang omongan mereka kepada kami. Tetapi tetap kenyataannya memang bahwa kita tidak bisa membayarnya. Bapak Rian, buka pintunya Bapak Rian. Kita selesaikan ini baik-baik. Selesaikan baik-baik. Apa kita ingin berantem? Papa. Anakku saat itu menarik bajuku yang kini tengah mengintip lewat gorden jendela. Tadi mas itu ngomong sesuatu lupa. Pas papa lagi di kamar mandi. Ketika aku mendengarnya, ku perhatikan bahwa terdapat air mata yang membekas di mata Ria. Sesuatu pasti telah terjadi padanya. Pasti karena Pak Tumpal sialan di depan pagar tersebut. Walau mungkin ini salahku juga, karena Ria yang selalu kusuruh untuk berbicara dengan bapak itu di depan, berbohong bahwa aku sedang pergi bekerja. Jelas itu akan menginterogasi anak-anak yang polos, juga nurut. Tapi membentak memang sudah keterlaluan. Kamu nangis karena mas-mas itu. Masnya ngomong apa tadi? Kaget pak, aku diteriakin. Terus, aku tersenyum, berjongkok dan mengelus rambutnya yang ikal. Walau rasanya ironis diriku melakukan ini. Seperti peduli dan akan segera memarahi pria tersebut ketika Ria akan mengatakan alasannya menangis. Namun kenyataannya aku tidak melakukan apapun. Aku terlalu takut pada pria yang berada di depan itu, yang badannya lebih besar dari pagar kecilku, yang tangannya sudah mengepal keras untuk memukul jika saja aku bersikeras untuk tidak membayarnya. Tadi dia ngatain papa ngen, aku langsung menutup mulut Ria. Kata ngen terlalu keras untuk anak kecil. Walau dia tidak tahu arti atau gambaran dari kata tersebut, tapi ini keterlaluan. Itu kata-kata yang gak bagus. Kamu jangan ucapin itu di depan orang ya. Saat itu Ria mengangguk, menjauhiku bermain dengan adik-adiknya. Ketika Ria sudah pergi, tak bisa kutahan lagi. Wajahku segera memerah. Ekspresi marah dan gemas tidak bisa kutahan-tahan lagi. Ku kepal jari ini erat-erat dan ku tarik kata-kataku. Tetap rasanya aku yang salah. Aku yang kalah. Ku bayangkan diriku menarik kerahnya, memarahinya sebelum kepalan tangannya
mengenai mukaku, membuatku bonyok di depan anak-anakku. Ya, tentu saja aku tidak melakukan hal tersebut karena takut Ria dan adik-adiknya menyaksikan hal memalukan tersebut lalu trauma olehnya. Oh Ria, aku melakukan ini semata-mata untuk diriku. Aku akhirnya hanya bisa menghela napas, mengikhlaskannya, dan pria tersebut masih berteriak keras. Sesekali dia mengelap keringatnya, lalu berteriak kembali sampai akhirnya suara teriakan tersebut menghilang. Aku segera mengintip lagi dan ternyata pria tersebut meloncat pagar. Dia terjatuh namun kembali berdiri lagi. Kini dia mengetuk pintu depanku dan usahanya kali ini bisa saja kutuntut ke pengadilan dengan alasan memasuki properti orang lain dengan paksa. Walau demikian tentu saja aku tak akan melakukannya. Apalagi nanti malah diriku yang dituntut balik karena tidak bayar hutang sesuai perjanjian kontrak yang ditandatangani di atas materai. Saat itu orang-orang mulai berkumpul melihat pertunjukan ini. Aku kembali mengintip dan ternyata si penagih hutang tersebut sedang berusaha mengintip kaca rumahku. Jantungku langsung copot bertatap langsung dengannya. Wajahnya saat itu seketika memerah dan marah. Dan dia semakin menjadi-jadi berteriak, "Saya tahu Anda di sana. Keluar sekarang, Bapak Rian." Aku menghela napas kembali. Kulihat anak-anakku ketakutan sambil menutup kuping mereka. Aku akhirnya membuka pintu tersebut dengan perasaan enggan. Saat itu dia tanpa kupersilakan segera duduk di kursi panjang di ruang tamu sambil menyeka keringatnya. Ruangan seketika bau amis, mungkin dari ketiaknya. Anak-anak segera berlari sambil menjepit hidungnya dan kukatakan pada mereka bahwa itu tidak sopan. Ria saat itu kusuruh buat minuman. "Saya sudah kenal Bapak loh. Udah 5 kali saya kesini. Kenapa Bapak masih gak mau buka pintu buat saya?" Dia mengelus keringatnya kembali. Aku hanya diam menunduk, ingin menjawab pergi, tapi jelas dia tahu itu semua bohong. Saat itu Ria dengan cepat sudah selesai membuat kopi. Dibuatnya 2 untukku dan Pak Tumpal ini. Lalu atmosfer kelam ini seketika luntur dengan senyum Pak Tumpal yang padahal baru saja mengucapkan kata-kata itu ke anakku. Dia mungkin lupa atau keceplosan, lalu tidak diambil dalam hati. Dielus-elusnya rambut anakku dan dibalasnya dengan ucapan terima kasih. Aku masih diam juga dan akhirnya dia memutuskan untuk segera meminum kopi tersebut. Dan reaksinya mengatakan bahwa kopi tersebut masih sangat panas untuk diminum. Kini dia meniupkannya sedikit dan sedikit meminumnya. Dia masih menunggu jawabanku. "Bunganya terlalu besar untuk kali ini. Saya pinjam 5 juta. Terus jadi 8 juta. Sekarang sudah 15 juta saja." Aku akhirnya menjawab. Takut-takut langsung kubahas saja permasalahannya utamanya. Kini aku yang bertaburan keringat. Pak Tumpal segera menghela napas mendengarku bicara. Di saat itu juga langsung membuka buku catatan yang lebar dengan barisan nama-nama dan juga angka-angka. "Jika Bapak masih gak mau bayar juga, mungkin hutang Bapak bisa berlipat sampai..." Dia menghitung. Kertas catatannya ia pakai sebagai coret-coretan. Tidak peduli dengan betapa rapinya dia menyusun daftar hutang orang-orang yang terlihat banyak juga ia coret dan ia gantikan dengan angka baru, angka yang 0 berlebih 1 setiap beberapa bulannya. 30 juta. Gila. Dia berkata bahwa ini sudah kesepakatan awal yang kuterima, tapi tak kusangka bisa sampai menembus angka tersebut.
Aku jelas tidak benar-benar membaca kesepakatannya, asal tanda tangan untuk dapat duit segera. Tapi bisa jadi juga aku terjebak dalam penipuan. Seperti bisa saja ketentuan ini ditulis kecil-kecil hingga terlewat dan tidak kubaca. Tapi kalau ditanya lagi, ini salah siapa? Jelas ini salahku 100%. Bapak bisa cicil, saya bisa ngaturnya. Nyicil sebesar itu bunganya. Ini mah bisa nyicil seumur hidup. Gila. Aku berdiri, ku gebrak meja. Saat ini aku jelas tidak bisa menahan sopan santunku lagi. Ini sudah di luar batas nalarku. Sudah berapa banyak yang terjebak penipuan hutang berbunga seperti ini. Ya gini aja deh Pak. Dia mengeluarkan koreknya, mematikan api kerokok yang kini berada di bibirnya. Saat itu dia mengempaskan asapnya ke wajahku hingga dibuatnya diriku terbatuk-batuk olehnya. Terserah Bapak, pokoknya hutang ini harus dibayar. Dan jika Bapak masih nggak mau bayar juga, jangan salahkan saya jika terjadi apa-apa dengan Bapak. Nadanya keluar mengancam, matanya menatapku tajam. Saat itu kupikir tak perlu pukulan atau cubit segala. Hanya lewat tatapan saja dia seakan sudah mampu menusuk kalbuku, mengancam hingga bulu kudukku dibuatnya berdiri. Saat itu keringatku dibuat keluar dengan deras. Bajuku basah seperti lari maraton di tengah terik-terik panas ini. Jika saja Bekasi telanjang oleh bara api matahari, aku juga oleh mata dan suaranya yang berat. Mungkin juga karena bau asam dari ketiaknya juga. Mungkin seharusnya kipasku nyalakan. Saat itu suasana diam sesaat. Pak Tumpal kembali bersandar di kursinya, dan aku hanya bisa menelan ludahku. Tiba-tiba kepalaku pusing. Aku baru ingat ada kopi di depan meja. Bapak mengancam. Dia tertawa mendengar ucapanku yang dihasilkan dari keberanian yang kukumpulkan. Nadaku yang seharusnya marah menjadi seperti emplit, takut oleh grogiku. Juga makananku sejak pagi yang rasanya ingin kumuntahkan saja sekarang. Ya, tahu sendirilah gimana kita debt collector menjalani tugas. Mungkin besok bos saya nggak ngirim lagi saya ke sini. Orang lain yang lebih kompeten untuk bisa meyakinkan Bapak untuk dapatin duit. Aku kehabisan kata-kata. Setelah di PHK dan belum mendapatkan pekerjaan, penghasilanku tidak menentu. Semuanya dihasilkan dari istriku yang bekerja di bidan. Namun itu pun habis demi pendidikan anak-anak dan juga biaya makan. Berbagai cara coba kupikirkan, meminjam ke kakak, mertua, teman, atau sudah itu kulakukan semua. Dan bahkan hutang mereka belum kubayar hingga saat ini. Begini, Bapak pikir gimana saya bisa cari duit? Saya sendiri hutang loh ke instansi Bapak. Ya karena gak ada uang lagi. Saya mohon Pak, pertama saya tidak berpenghasilan dan anak saya butuh duit buat sekolah. Dan Bapak tahu sendiri sekolah semakin mahal sekarang kan. Beras juga, bensin. Istri saya di bidan, penghasilannya juga nggak banyak. Ayolah Pak, coba pahami keadaan kami. Aku menyerah. Aku hanya bisa memberi alasan rasional, meminta belas kasihan. Saya bilang terserah Bapak, jual televisi kek, jual motor, atau Bapak sekalian saja jadi pesugihan. Saya nggak peduli. Pak Tumpal ini segera mengambil bukunya, menyimpannya dalam tas, dan keluar dari pintu. Akhirnya tidak ada yang diselesaikan kecuali memberiku ancaman dan saran persuasif untuk membayar hutang. Melihat Pak Tumpal ini pergi, Ria segera menyalami tangannya dan dielusnya lagi kepala Ria dan diselipi uang 5.000. Katanya untuk jajan.
Saat itu Rian segera menatapku bingung. Diberinya aku handuk, ditanyanya, aku apa ada hujan barusan? Atau ada hujan di ruang tamu ini? Ku bilang, ya ada badai lewat barusan. Dan kini masih terus berlangsung juga di kepalaku. Keringatku kini tak juga turut berhenti walau bapak-bapak itu sudah melewati pagar, hilang bersama asap-asap kendaraan dan udara yang meliuk-liuk. Aku duduk di atas ranjang saat istriku sedang mengganti seragam bidannya ke baju dasternya. Dia tahu bahwa diriku akan berkata masalah tentang hutang piutang lagi. Hal yang selalu menjadi sumber perkelahian kita. Semenjak menikah seakan masalah itu terus mengganggu rumah tangga kami dan diperparah ketika diriku di PHK. Kalau dipikir lagi, hutang kita selalu berkaitan dengan barang-barang yang diinginkan istriku ini, terutama saat aku tidak bisa langsung membayarnya. LCD, AC, kulkas, dan sebagainya. Mungkin bisa dibilang miskin-miskin seperti ini kita tetap ingin dianggap setara dengan warga-warga kota, walau kita kini tinggal di kampungnya kota. Aku merasa aneh jika melihat mitra kerja memiliki laptop mahal dan kami tidak. Tapi pada kenyataannya tidak ada di antara kami yang butuh. Jadi gimana Pak? Kali ini akhirnya dia memulai duluan. Istriku kini duduk di sebelahku. Rambutnya hitam dikucir, matanya terlihat berkantung, lelah karena bekerja dari subuh hingga maghrib. Lalu langsung disambut dengan masalah hutang piutang. Rutinitas sih baginya. Masalah hutang piutang ini bukan pertama kalinya, tapi mungkin terparah. Tapi lihat, memang seperti narkoba persoalan ini. Sudah kelihatan efeknya, tapi tetap candu. Dan aku tidak yakin bisa mendengar 30 juta keluar dari mulutku. Ku jawab seadanya, sepantasnya, dan aku tidak ingin membuatnya kena penyakit stroke yang mendadak gara-gara ini. Ya, dia bilang hutangnya bisa berlipat lagi kalau kita tetap tidak bayar nanti. Ya, dia nyerah, bilang kalau bakalan ada orang lain yang ngurusin kita. Lebih tega katanya. Ya, kalau dia ngelakuin apa-apa sama bapak, tinggal kita lapor. Dia menjawabnya ringan. Memang ada beberapa kasus yang masuk televisi soal penyiksaan dari debt collector yang dikirim dari bank. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah, apa dia mau aku diapa-apakan? Dan apakah aku juga punya nyali untuk melaporkannya? Nggak gitu mah, maksudnya kita harus cari duit. Aku akhirnya segera menjawab langsung ke intinya, walau jelas intinya tentang keselamatanku sendiri. Gimana, masih ada yang bisa dihutangin? Bapak mau hutang lagi? Mulai lagi. Kini aku mulai tersinggung. Nadanya terdengar menyebalkan, sangat menjengkelkan. Seakan aku yang dituduh satu-satunya biang kerok di sini. Terserah mama lah, aku udah capek berantem soal ginian. Aku akhirnya menyerah berbicara dengannya, memberikan badanku, dan tiba-tiba istriku berucap nama satu wilayah. Gunung Kawi Pak. Apa? Aku kembali berdiri, berusaha mencerna apa yang istriku katakan. Gunung Kawi, tadi aku dengar ibu-ibu ngomongin itu. Kenapa Gunung Kawi? Di mana itu? Istriku melotot ternganga, tidak percaya bahwa aku sama sekali tidak tahu menahu soal gunung ini. Dia seakan menyatakan gunung ini sama terkenalnya dengan Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Dan aku serius mengatakan bahwa aku tidak pernah mendengar sama sekali perihal gunung ini. Malang, Wonosari. Aduh, Bapak kok nggak tahu tepatnya itu terkenal banget. Kata ibu-ibu, bisnis suami mereka pada sukses habis ke sana. Rezeki ngalir. Tahu Ibu Somat? Itu ibu jujur banget katanya, anaknya sukses gara-gara dia dibawa ke sana.
Pikiranku langsung tertuju pada ucapan bapak penagih hutang tersebut. Ngesugih bahwa hasil uang berasal dari yang gaib. Kamu serius? Serius? Aku telepon saudaraku biar dia beliin tiket sama kamu. Bisa tinggal bentar di sana. Anak-anak sekalian kamu bawa pergi, sekalian liburan daripada kerjanya cuma nonton TV di rumah. Istriku menjawab mantap dan aku tak bisa melawannya. Dia segera pergi menuju handphone Galaxy S10-nya di tas dan aku hanya duduk pasrah di ranjang ini, membaringkan tubuhku kembali, berpikir bahwa siapa tahu benar. Pokoknya apapun demi hutang ini terbayar. Ke Gunung Kawi. Aduh, masa gimana? Harusnya hari Jumat Legi atau enggak tanggal 12 bulan Suro. Kurang manjur kalau sekarang, ucap saudara istriku, Bang Ucok. Rambutnya dibelah dua, memakai baju kotor baru di kebun. Terlihat udik sekali. Dia sesekali mengeluarkan senyumnya dan terlihat gigi dua depannya yang dihiasi emas. Di sini dia sukses sekali. Tanah beratus-ratus hektar miliknya dan dibuatnya kebun buah, teh dan sebagainya. Dia punya 3 mobil, 1 buat dia, 1 anaknya dan 1 lagi untuk istrinya. Ini mobil saya dapat pas kejatuhan daun dewadari. Wah, pokoknya bapak harus ada di bawah pohon itu. Terus kejar tuh daun, jangan sampai kedahuluan orang lain. Ucok menunjuk mobilnya, mobil jeep yang kini ia kemudikan. Anak-anak aku titipkan di rumah ya, takut hilang ketika bermain di gunung tersebut. Apalagi dengar tempatnya angker. Aku melanjutkan kembali pembicaraan kita, menanyakan yang tak habis pikir di pikiranku. Dikejar, banyak yang rebutan gitu. Banyak pak, duh saya malah pernah lihat itu daun jatuh di atas cewek. Bisa gerape-gerape pas ngerebutin daunnya. Ucok menunjukkan tangannya seakan-akan dia meremas-remas sesuatu. Bapak, itu mah cari kesempatan. Terus ceweknya teriak minta tolong. Ya enggak, dia juga pengen daunnya. Gak ada yang dapet. Katanya dijepit di selangkangannya. Tahu gitu besok-besok mereka ngecek sampai ke selangkangan. Gila. Kupastikan momen daun itu jatuh pasti bukan momen yang baik. Orang udik, mistik dan kerakusan. Juga nafsu. Dipikir-pikir lagi, ku dengar tempatnya di makam tokoh agama lagi. Dan bagaimana rasanya jika dia masih hidup melihat orang-orang ini melakukan hal tersebut di tempat peristirahatannya yang terakhir. Bahwa orang-orang yang ingin dia bawa menuju pencerahan malah semakin parah. Lepas dari lamunanku, Ucok mulai menceritakan soal dirinya di antara liuk-liuk jalan menuju Gunung Kawi, tentang bisnis barunya. Anaknya yang kini sedang keranjingan koleksi mobil kuno. Lalu buah-buahan sangat rimbun dan laku. Saat tahu diriku mau ke Gunung Kawi, dia juga ingin berkunjung biar makin panen kebunnya. Yang kupikir terdengar maruk sekali. Sudah sampai pak? Oh, ini Gunung Kawi. Sudah sampai dan tidak kutemukan perasaan mempesona sama sekali. Ekspresi datar jauh dari ekspresiku tentang Gunung Slamet yang kukunjungi semasa kuliah atau Gunung Merapi semasa liburan keluarga. Gunung Kawi bukanlah gunung yang indah, hanya 2000 meter tingginya. Pohon-pohon tidak tinggi maupun beragam dan sudah banyak pemukiman masyarakat, menghilangkan keasrian hutan di Gunung Kawi ini. Walau demikian, Gunung Kawi ini didatangi banyak sekali pengunjung, bahkan ketika bukan pada hari utama. Saat sampai, terpampang tulisan tempat wisata Gunung Kawi dengan parkir yang luas dan mobil-mobil luar biasa bagus, Audi, Mercy, BMW dan sejenisnya. Ucok bilang bahwa Menteri DPR dan calon presiden
Politikus-politikus sering berkunjung ke sini. Bahkan sampai Soeharto sendiri yang katanya butuh restu Eyang Jago untuk menjadi Raja Jawa. Kalah Nyai Roro Kidul sama Eyang Jago ini, katanya lebih baik kita langsung ke makam Eyang Jugo, tempat sumber rezeki kami. Kita menaiki tangga-tangga yang telah dirawat dengan baik. Terdapat tiang lampu yang cantik berjejer di tangga tersebut dan gerbang yang menunjukkan tempat padepokan. Di atas gerbangnya terdapat papan bertuliskan Arab. Juga terdapat ukiran-ukiran pada batu di antara kedua sisi gerbang. Coraknya ada yang khas orang-orang Tionghoa. Mungkin kalau diperhatikan lagi, memang banyak sekali ornamen Tionghoa di Gunung Kawi ini. Saat aku bertanya perihal ini, kata Ucok memang di sini merupakan tempat tinggal Tionghoa dan juga tempat wisata utama warga Tionghoa. Karena kebanyakan dari mereka yang percaya dengan keberuntungan. Kalau kita makan, tak jarang bakalan ketemu dengan warung sate babi dan jajanan tidak halal lainnya. Dikit yang Islam, tapi sembahyang di depan makam imam. Toh demi kaya, pindah agama beberapa menit juga nggak apa-apa menurut mereka. Aku tertawa mendengar ucapan Ucok berbicara ironi soal kemurtadan demi kaya, tapi tidak sadar bahwa kita ini juga ironi, bahkan menari-nari di atasnya. Aku yang ingin lepas dari jerat utang dan dirinya ingin lebih kaya. Kita melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan rumah padepokan Eyang Sujo. Suasana di sini nyaman, dingin, tidak seperti di Bekasi dan angin nikmat sekali melewati leherku. Padepokan Eyang Sujo khas dengan rumah yang kesannya daerah sekali, genteng segitiga bertumpuk dan dominan dengan kayu. Tangganya putih terang karena bertatapan langsung dengan matahari. Di sana terdapat orang yang berdiri menggunakan peci, matanya sipit, langsung menyambut kami. "Bapak mau selamatan?" ucapnya. Aku langsung bertanya pada Ucok dan dia berkata bahwa mereka adalah warga sini yang membentuk Yayasan Gunung Kawi. Selamatan tersebut katanya adalah ritual agar mendapatkan rezeki. Aku langsung bertanya pada orang tersebut untuk informasi lebih lanjut karena Ucok bilang sudah agak lupa juga soal ini. "Maaf Pak, numpang nanya, selamatan di sini maksudnya yang seperti apa ya?" "Oh, hatur nuwun Pak. Nanti Bapak siapin barang untuk sesajen. Lalu Bapak ikutin paket ritual kita. Ada yang pukul 10 siang, jam 3 sore, dan pukul 9 malam. Nanti ritualnya dipimpin tukang doa pakai sesajen Bapak. Kalau Bapak mau ikut silahkan. Bapak ikut ke loket saya, daftar dulu." Aku menggelengkan kepala tidak percaya. Paket, loket, daftar dulu, bayar berarti. Seakan acara ritual seperti ini sudah dimodernisasi. Orang tersebut berkata bahwa terdapat tempat yang menjual barang-barang yang biasanya umum dijadikan selamatan. Tetapi Ucok berkata bahwa dia sudah menyiapkan barang yang diperlukan sesuai dengan uang yang kuberikan padanya, sehingga diriku tidak perlu lagi beli dari warga sekitar yang katanya mahal sekali. Kita berjalan mendaftar jam 3 sore karena kebetulan sudah dekat jam segini. Di sana aku bisa melihat terdapat orang yang membawa kambing, sapi. Aku juga berbisik pada Ucok karena yang dia sediakan untukku hanyalah sembako seperti beras dan minyak. Ucok juga membawa ayam saat itu untuk dirinya sendiri. "Ini gak apa, sesajennya seperti ini. Memang Tuhan atau Eyang juga mau nyayur?" "Lah kalau mau bagus sih kambing hitam, tapi yang disediain masyarakat harganya semotor, mahal banget. Semakin besar harganya akan semakin langka, katanya bakal lebih manjur." Tapi ya, dia menata bawaanku, tatapannya memperhatikan rasa kasihan.
Sembako juga lagi langka sekarang. Kepalaku langsung meledek marah, bahkan sampai lepas plastik sembako dari tanganku. Aku segera lupa diri dan mengutuknya jika saja uang yang kukeluarkan demi sembako ini bakal sia-sia. Pasti ada efeknya, pasti kok, ucapnya lirih sambil mengambil plastikku. Dia saja yang bawa, katanya. Sambil menunggu, Ucok mengajakku ke makam imam-imam di sini. Ketika masuk, seorang satpam menyetop kami, menyuruh kami memberikan KTP kami dan menyerahkan alamat rumah kami. Aku bertanya untuk apa, tapi mereka hanya berkata formalitas keamanan di sini. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperpanjang usia bule, bukan menyembuhkan, memakan, namun sudah sangat sulit melihat saat bule layaknya burung dan makan bangkai. Darah adalah setelah mengapel kemana-mana, seluruh posisi bule sudah